Mak We, bagaimana menurut sampean mengenai sistem eco-waste ini? Kalau menurut saya, satu, bisa mengurangi sampah di sekeliling ini sekolah. Yang kedua, daun itu bisa mengurangi salah satunya itu seperti sampah plastik. Terus yang ketiga, sampahnya daun tersebut bisa digunakan untuk menjadi pupuk, sehingga pupuk itu bisa untuk digunakan untuk memupuk pada sayuran, cabai atau tomat, itu kan bisa digunakan kembali di kantin ini. Kalau menurut saya. Jadi sekolah kita itu akan mengikuti Adiwiyata Nasional, di mana anak-anak itu telah diajarkan untuk cara mengurangi sampah. Sampah itu sendiri kita pilah-pilah menjadi dua bagian terlebih dahulu, di mana organik dan anorganik. Sampah yang anorganik itu seperti botol plastik, tempat makanan, bungkus makanan itu sudah dipilahkan ke tempat sampah masing-masing. Kemudian ketika jam istirahat siang itu anak-anak sudah makan sendiri, kemudian sisa-sisa makanan anak-anak dipilah sendiri ke tempat sisa makanan untuk disimpan ke tempat peternakan ayam, karena di sekolah kita itu mempunyai peternakan ayam. Kemudian dilanjutkan anak-anak mencuci piring sendiri, kemudian disimpan pada tempat piring. Dilanjutkan lagi dengan yang namanya biopori. Alhamdulillah sekolah kita sudah melaksanakan pemanfaatan lingkungan yang namanya biopori itu, yang sisa-sisa makanan itu dimasukkan ke biopori tersebut supaya membusuk dan dijadikan menjadi pupuk organik. Seperti itu. Pada ngapain nih? Pada lagi milih sampah plastik. Oh, sampah plastik. Buat apa? Buat yang dua. Yang pertama jadi plastik. Yang kedua untuk dijual lagi. Oh, seperti itu. Dijual kemana itu yang proses kedua itu? Bank sampah. Oh, di bank sampah. Terus yang untuk Eco Kit itu seperti apa prosesnya? Sabun, enzim, pupuk dan lain-lainnya. Oh, seperti itu. Oke. Terima kasih ya. Alhamdulillah sekolah kita bekerja sama dengan TPS Desa Gunung Teguh itu, di mana anak-anak itu mengumpulkan sampah plastik dijadikan dijadikan satu plastik. Kemudian kalau sudah penuh, anak-anak akan menjual ke tempat TPS Teguh itu. Kemudian anak-anak akan menghasilkan uang dan uangnya itu dikelola untuk kelas sendiri, untuk kelasnya masing-masing. Kemudian untuk sampah-sampah yang tidak digunakan lagi itu bisa dijadikan masukkan ke bioporinya supaya menjadi pupuk kompos dan bisa dijual untuk budidaya alam tersendiri, atau misalkan taman-taman kita membutuhkan seperti pupuk-pupuk yang organik itu supaya subur tanamannya, kemudian tanamannya supaya tidak tandus, untuk dikasih pupuk-pupuk tersebut. Harapannya ke depan sekolah kita itu menjadi Adiwiyata Internasional, menjadi sekolah hijau, kemudian gurunya sehat, anak-anaknya sehat, dan juga lingkungannya juga ikut sehat. Wali muridnya juga tetap sehat. Amin.
Ini lagi ngapain, Mas? Lagi untuk ngumpul kebun sampah. Oh, terus ini diapakan sekarang? Dipilah dulu botol sama tutupnya. Terus setelah itu? Itu dijual ke bank sampah. Oh, setelah itu langsung dijual ke bank sampah ya. Oke, siap, siap. Ini lagi ngapain, Mas? Oh, ini enak. Ini dicuci dulu untuk bisa menjadikan bisa dijadi flora untuk ekoki, bisa jadi ekoenzim, penyimpanan dan lain-lainnya. Oh, seperti itu. Sekarang lagi ngapain? Jadi kita di sini membuang ekoenzim ke dalam botol yang kita sudah cuci tadi. Oh, seperti itu. Terus nanti ekoenzim ini akan dirubah menjadi apa? Jadi sabun. Contoh produk sabunnya mana? Ini sabunnya yang pertamanya ekoenzim bisa menjadi sabun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Ekoki dan Kebersihan Lingkungan akan membagi tas Ustaz dan Ustazah supaya tidak plastik. Mari kita bagi. Ada beberapa pertanyaan dari rekan saya yang bernama Mas Tonis terkait masalah apa motivasi sekolah kok mau berubah menjadi zero waste. Tentu karakteristik anak untuk menjaga lingkungan bukan hanya kita didik hanya melalui buku yang tertulis di dalam suatu buku pelajaran yaitu pendidikan lingkungan hidup, namun kami juga ingin ada pergerakan atau aksi nyata yang bisa diterapkan oleh siswa-siswi kita. Nah, akhirnya dengan zero waste itu tadi, itu membuat kami terpacu untuk menjadi sekolah yang bisa minimal membantu mengurangi tingkat banyaknya sampah yang ada di lingkungan sekolah khususnya, sebelum menjalar ke tingkat masyarakat, seperti itu. Kalau ditanya kapan sekolah kami mulai melakukan pergerakan pengurangan sampah plastik, itu menginjak di tahun akhir-akhir 2022, 2023, 2023, 2024. Di situ ketika kami mendapatkan tambahan wawasan lagi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik, dan juga kami mengikuti sosialisasi oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi, dan juga ada beberapa tim-tim juga ekoenzim, perkumpulan ekoenzim, bank sampah dan lain sebagainya, dan juga melalui dari berbagai macam event internasional yang kami ikuti pada perlombaan yang selalu kami mengambil, yaitu environmental terkait masalah lingkungan hidup. Nah, dari situlah kami berangkat awal mula ingin menerapkan atau menseriusi lagi bahwa anak-anak harus mendapatkan pendidikan
yang lebih terkait masalah penjagaan lingkungan hidup, sehingga mereka tidak meremehkan atau tidak mengentengkan terkait masalah sampah. Belum lagi sampah itu sangat berdampak, apalagi plastik yang sulit untuk diurai sehingga membuat aliran sungai dan juga tempat drainase air yang ada di lingkungan itu menjadi tersumbat. Akhirnya ketika curah hujan yang begitu lebat menyebabkan kebanjiran dan sebagainya. Maka dari itu perlu adanya pergerakan yang harus dilakukan dengan aksi nyata seperti itu. Maka dari itu kami memulai itu sejak tahun 2022 akhir menuju 2023, 2023, 2024 seperti itu. Untuk peraturan sendiri kami menggunakan masih peraturan secara lisan atau sharing by sharing, karena untuk mempatenkan suatu peraturan kami perlu yang namanya persetujuan dari pihak yayasan yang mana kami di bawah naungan Yayasan Darul Fikri seperti itu. Jadi untuk peraturan sendiri kami sudah mensosialisasikan. Setelah terjadinya sosialisasi kami jelaskan untuk aturan-aturan bahwa mulai dari sekarang anak-anak sudah mulai membawa tumbler sendiri-sendiri. Terus ketika di kantin kami sudah mensosialisasikan terkait masalah bungkus dan lain sebagainya harus diganti dengan yang berbau ramah lingkungan dan sebagainya seperti itu, sehingga langsung kami praktekkan setelah sosialisasi menjadi aksi seperti itu. Tantangan yang dihadapi oleh sekolah sendiri tentu mengubah kebiasaan menjadi sesuatu yang tadinya ini mengentengkan terkait masalah sampah. Terus habis itu kita juga waktu itu masih minim terkait masalah plastik itu ternyata begitu berbahayanya dan lain sebagainya. Akhirnya mengubah itu semua perlu yang namanya proses dan harus selalu diingatkan, harus selalu diberikan motivasi, harus segera ditontonkan sesuatu hal yang berkaitan tentang hal tersebut, sehingga memancing warga sekolah termasuk kami sebagai guru-guru untuk terus menjaga bagaimana lingkungan sekolah kami itu bisa tetap menjaga kelestarian lingkungan, khususnya di masalah plastik, sampah plastik seperti itu. Dampak yang kami alami ketika melakukan pergerakan ini yaitu sangat signifikan, karena satu, dari pengurangan sampah plastik ini tadi mengurangi juga polusi udara dari pembakaran sampah itu sendiri. Maka dari itu ini juga merupakan satu hal yang positif, sehingga kami pun juga ketika mendapatkan beberapa wawasan dari rekan-rekan kami dari tim Ekoton, dan juga ada beberapa juga dari masukan dari Dinas Lingkungan Hidup, ada Perserikatan Bank Sampah, dan juga ada Persatuan Eko Engine dan sebagainya. Akhirnya kami bisa memaksimalkan penggunaan dari sampah-sampah tersebut. Kayak contohnya misalnya limbah dapur yang dikelola oleh anak-anak, terus habis itu dikumpulkan, dibikin satu racikan sendiri, yaitu 3:1:10, sehingga menjadi suatu cairan ekoenzim yang didiamkan selama 3 bulan. Terus habis itu banyak lagi terkait masalah pengelolaan sampah yang ternyata itu sangat berdampak juga kanan. Dan uniknya lagi, ketika anak-anak ini dikenalkan bahwasanya sampah itu begitu sangat berarti, terus habis itu juga dia diajarkan bagaimana cara pengelolaan sampah, pemilahan sampah dan sebagainya, mereka bukan malah jijik dengan sampah tersebut, tapi malah mereka sangat senang bahwa oh ternyata sampah yang selama ini kita anggap tidak ada gunanya dan sebagainya itu ternyata bisa menghasilkan sesuatu. Termasuk juga di sekolah kami menerapkan sistem biopori yang dibantu oleh salah satu keluarga kami juga, itu ada Ma'ahen. Di situ beliau juga memberikan beberapa wawasan terkait masalah biopori, fungsinya itu seperti ini, sehingga kami pun juga, karena banyaknya pohon di lingkungan sekolah kami, tentu banyaknya juga daun-daun yang berguguran di daerah lingkungan sekitar kami. Nah, dengan adanya biopori itu tadi, akhirnya kami bisa mengolah daun yang kering tadi, yang jatuh, yang selama ini dibuang, dibakar,
dimasukkan ke dalam biopori dan dicampur dengan ekoenzim dan sebagainya, itu ternyata bisa menjadikan daun kering tadi menjadi satu pupuk yang luar biasa, yaitu pupuk kompos. Seperti itu. Dan bukan hal itu saja, dampak yang kami rasakan dari pembuatan ekoenzim tadi bisa diolah menjadi sabun juga. Nah, itu luar biasa, anak-anak sangat menikmati. Terus habis itu juga kami berusaha untuk mengenalkan lagi kepada anak-anak bahwasanya sampah itu bisa bernilai menjadi suatu emas yang berharga. Akhirnya kami kenalkan bank sampah. Nah, bank sampah itu tadi akhirnya kita bekerja sama TPS 3R Teguh Asri di Gunung Teguh sana untuk menyalurkan sampah kami atau botol plastik atau plastik dengan jenis apapun ke TPS tersebut, sehingga menjadilah rupiah yang bisa dihasilkan oleh anak-anak seperti itu. Dan untuk yang bank sampah itu sendiri itu dikelola oleh kelasnya masing-masing. Mereka sangat semangat dan antusias, dan dampaknya sangat luar biasa bagi lingkungan sekolah kami. Minim banget yang namanya sampah plastik. Dan yang terakhir, gerakan yang kami lakukan adalah mengurangi bagaimana lingkungan sekolah atau warga sekolah khususnya itu tidak menggunakan lagi kresek, sehingga kami membuat atau memesan namanya eco bag. Nah, tas yang ramah lingkungan yang sudah kami bagikan ke seluruh guru-guru melalui tim bersih lingkungan dan juga tim EcoKit SDIT Al-Huda Bawean, seperti itu. Harapan kami sebagai sekolah Zero Waste, yaitu sekolah nol sampah, kami ingin mendedikasikan ini satu untuk anak-anak kami agar dia lebih peduli lagi, mereka lebih peduli lagi terkait masalah sampah, terutama bukan hanya di sekolah tapi bisa menular ke masyarakat dan lingkungan hidup di sekitarnya mereka, sehingga mereka bisa mengartikan bahwa penjaga lingkungan itu juga merupakan suatu kewajiban bagi kita agar tidak merusak lingkungan sekitar kita, terutama di bumi kita tercinta ini atau khususnya di Pulau Bawean ini sendiri. Dan yang kedua, harapan kami juga dengan adanya sekolah Zero Waste ini bisa meminimalisir yang namanya pembuangan sampah-sampah yang plastik maupun yang organik maupun non organik, dan juga bisa meminimalisir bagaimana kita itu bisa memahamkan bahwa sampah itu bukan hanya tidak berarti tapi bisa menjadi sesuatu yang berarti. Jadi harapan kami ke depan, kami juga bisa mengajak siswa-siswa untuk bergerak mengurangi sampah dengan berbagai macam inovasi, dan tentu inovasi tersebut kami dapati dengan riset-riset, beberapa riset, contoh halnya seperti di India yang mengelola sampah plastik untuk dijadikan seperti batako dan sebagainya. Terus ada juga di beberapa daerah di Indonesia yang sudah menggunakan alat press untuk memaksimalkan tempat pelepah pinang untuk menjadi piring pelepah pinang dan sebagainya. Itu masih kami tinjau hingga saat ini, sehingga bisa lebih menginspirasi dan memotivasi siswa untuk lebih bisa menjaga lingkungan lagi dengan apa yang ada di sekitarnya, seperti itu. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada beberapa pihak yang telah mendukung kami, yaitu tentunya rekan kami Mas Tonis yang dari Yayasan Ekoton telah selalu memberikan sharing, wawasan-wawasan dan juga pandangan-pandangan, dan juga beberapa rekan-rekan kami yang ada di Jawa dari beberapa tempat yang kami datangi untuk lingkungan hidup, seperti contohnya di Blitar dan lain sebagainya. Terima kasih teman-teman semua yang sudah memberikan dukungan yang luar biasa untuk sekolah kami, dan juga teruntuk Ketua Yayasan Darul Fikih Ustaz Elia Puspa yang selalu memotivasi kami, membina kami, membimbing kami untuk terus maju, untuk terus berkarya. Seperti yang dikatakan oleh mentor kami, berprestasi dengan karya, berprasasti dengan prestasi, seperti itu. Maka dari itu tetap semangat, dan kami dari SDIT Al-Huda ingin mengajak teman-teman semua untuk tetap menjaga lingkungan hidup kita menjadi lingkungan hidup yang lebih baik dan lebih indah lagi. Dan juga jangan lupa untuk terus mengikuti kegiatan kami
banyak ya, ada di TikTok kami juga di santri_tulen_cilik, dan juga ada di Instagram kami SDIT Al Huda, dan juga di channel YouTube kami SDIT Al Huda Bawean. Facebook kami juga ada SDIT Al Huda Bawean. Stay tune terus, ikuti terus apa saja yang kami lakukan, dan anak-anak kami berkarya di situ semua. Terima kasih. Wa khairul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.